Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Dina Afda Dinata. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 7 di semester 2, yaitu tentang gerak dan gaya. Sebelumnya kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama memahami konsep gerak, kecepatan, dan percepatan. Yang kedua memahami hukum Newton. Profil pelajar Pancasila yang diharapkan dari materi ini, yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kerjasama dan gotong royong. Yang ketiga, mandiri. Dan yang keempat adalah kreatif. Pertama kita lihat dulu apa itu pengertian gerak. Gerak adalah perubahan posisi benda dari posisi awal ke posisi akhir terhadap suatu titik acuan tertentu. Contohnya di sini adalah mobil yang sedang bergerak. Benda yang bergerak di sini adalah mobil, sedangkan titik acuannya adalah jalan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mobil bergerak terhadap jalan. Contoh lain dapat kita lihat seperti kereta api dan penumpang. Kereta api dan penumpang bergerak terhadap rel jika titik acuannya adalah rel. Besaran dalam gerak lurus. Besaran-besaran dalam gerak lurus yang akan kita pelajari yang pertama adalah jarak, perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Yang masing-masingnya dapat kita tentukan dengan persamaannya masing-masing. Pertama, jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan dapat kita tentukan dengan persamaan S sama dengan S1 tambah S2. Sedangkan perpindahan adalah selisih antara S2 dan S1, yang mana S1 adalah jarak awal dan S2 adalah jarak akhir. S adalah jarak yang ditempuh dan delta X adalah perpindahan. Untuk lebih jelas dapat kita pahami soal berikut. Budi melakukan perjalanan dari kota A ke kota B, kemudian berbalik ke kota C. Jika jarak kota A ke kota B adalah 15 km dan jarak kota B ke kota C adalah 5 km, tentukan berapa perpindahan yang ditempuh oleh Budi. Sebelum menyelesaikan soal-soal ini, kita harus menentukan dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya dari soal. Dari soal diketahui bahwa jarak atau SAB adalah 15 km, SBC adalah 5 km, sedangkan yang ditanya adalah S atau jarak tempuh dan X, delta X ya, atau perpindahan. Penyelesaiannya kita masukkan ke dalam persamaan. S sama dengan SAB ditambah SBC, 15 ditambah 25, 5, hasilnya adalah 20 km. Dan perpindahan selisih antara SAB dan SBC, 15 dikurang 5 sama dengan 10 km. Jadi jarak yang ditempuh adalah 20 km, sedangkan perpindahannya adalah 10 km. Yang kedua, kecepatan. Kecepatan dapat kita tentukan dengan persamaan V sama dengan S per T. Dari persamaan ini dapat diturunkan S sama dengan V kali T dan T sama dengan S per V, yang mana V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, S adalah jarak yang ditempuh satuan meter, dan T adalah waktu yang diperlukan atau waktu tempuh dengan satuan sekon. Contoh soalnya, seorang pengendara sepeda motor melaju 6 km dalam waktu 15 menit. Tentukan berapa kecepatan sepeda motor tersebut. Sebelumnya kita tentukan dulu apa yang diketahui dari soal dan apa yang ditanya dari soal. Dari soal diketahui bahwa S atau jarak yang ditempuh adalah 6 km dan waktu yang diperlukan adalah 15 menit. Sedangkan yang ditanya adalah kecepatannya atau V.
S kita konversikan dulu dari kilometer ke meter. 6 meter sama dengan 6.000 meter, dan waktu dari menit ke sekon. 15 kali 60 sama dengan 90 sekon. 900 sekon ya. Penyelesaiannya kita masukkan ke persamaan. V sama dengan S per T, yaitu 6.000 meter per 900 sekon. Hasilnya 6,67 meter per sekon. Yang ketiga, percepatan. Percepatan dapat kita tentukan dengan persamaan A sama dengan VT dikurang V0 dibagi T1 dikurang T0. Yang mana percepatan A adalah percepatan, V0 adalah kecepatan awal, VT adalah kecepatan akhir, T0 adalah waktu awal, sedangkan T1 adalah waktu akhir. Untuk lebih pahamnya, kita selesaikan soal berikut. Sebuah bus melaju di jalan tol yang lurus selama 20 menit. Pertama, bus dengan kecepatan 15 km per jam. 15 menit selanjutnya, dia menambah kecepatannya menjadi 45 km per jam. Tentukan berapa percepatan dari bus tersebut. Seperti biasa ya, kita tentukan dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya dari soal. Dari soal diketahui bahwa T1 sama dengan 20 menit, T2-nya 15 menit, dan V0-nya adalah 45 km per jam, dan VT-nya adalah 5 km per jam. Yang ditanya adalah A atau percepatan. Sebelum menyelesaikannya, kita konversikan dulu ya satuannya dari menit ke sekon dan dari kilometer ke meter per sekon. Kilometer per jam dijadikan meter per sekon. Sehingga didapatkan T1 sama dengan 120 sekon dan T2 sama dengan 90 sekon. V0 adalah 120 meter per sekon dan VT-nya adalah 41,7 meter per sekon. Setelah itu baru kita masukkan ke persamaan A sama dengan VT dikurang V0 dibagi V1 dikurang T0, sehingga didapatkan hasilnya 2,78 meter per sekon. Itulah percepatan dari bus tersebut ya. Untuk lebih pahamnya, kalian silahkan kerjakan latihan soal berikut. Jangan lupa ya, di waktu menyelesaikan soal-soal fisika, kita harus membuatkan dulu apa yang diketahui oleh soal dan apa yang ditanya. Setelah itu baru kita masukkan ke persamaannya. Oke, cukup sekian materi gerak hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya, yaitu tentang gaya. Terima kasih atas semua perhatiannya dan semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini dan bisa membantu kalian dalam memahami materi tentang gaya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.